Apalagi kalau umpamanya hari Senin, mungkin kalau hari Sabtu ini banyak lagi kita libur. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari kita bekerja, Pak. Pergi pagi, pulangnya jam 4 sore. Itu mungkin di kantor, di sekolah, terserahlah. Sudah berapa kali kita masuk ke kamar mandi, entah buang air kecil, entah BAB, kita enggak tahu, ya kan? Zuhur kita di kantor, asar kita masih di kantor. Nanti begitu pulang besok, kalau pulang ke rumah, sebelum mandi, sebelum basahan itu, mohon maafkan saya dulu, cium celana dalamnya masing-masing, jangan celana dalam kawan. Cium sebelum dibasahi itu, Bapak. Kenapa dicium, Pak Ustadz? Nanti kalau begitu kita mandi, mau mandi itu kita cium, bau persing pula itu celananya. Coba kau bayangkan bagaimana salat zuhurmu, bagaimana salat asarmu diterima Allah atau tidak. Itu yang kita wanti-wantinya di situ. Bapak dan Ibu hadirin yang dicintai Allah Ta'ala, dunia sementara, akhirat selamanya. Itu yang mesti kita tanamkan dalam diri seorang yang beriman, yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang kafir. Dunia selamanya, akhirat sementara. Itulah bagi orang-orang kafir. Di dunia ini kita terikat oleh hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, dan kita tidak bisa bebas seperti bebasnya orang-orang kafir. Mereka nak berbuat apa saja di dunia ini, tak akan pernah memandang halal dan haramnya, tapi mereka berbuat sekehendak hati mereka. Bagi kita orang-orang yang mencintai Allah, bagi kita orang-orang yang mencintai Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, pastilah mengikut aturan Allah Ta'ala dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dunia ini hanyalah sementara, bagi kita orang-orang yang beriman, maka kita mempersiapkan hidup untuk akhirat kita. Persiapan akhirat itu jauh lebih baik kita persiapkan daripada mempersiapkan masa yang akan datang buat anak dan cucu. Berapa banyak seorang ayah bekerja mati-matian ia untuk mempersiapkan anak-anaknya agar ia bahagia, tapi sang ayah lupa mempersiapkan untuk akhiratnya. Sehingga ketika mereka bekerja dari pagi hingga di sore harinya, tak sempat dia ibadah, tak sempat dia salat, tak sempat dia membaca Al-Quran, tak sempat pula dia berzikir mengingat Allah. Apa masalahnya? Terlalu sibuk mempersiapkan kehidupan buat anak dan cucunya yang akan datang. Ini yang paling banyak. Bukan berarti kita ini sebagai seorang ayah, seorang ibu, bukan tidak boleh untuk mempersiapkan masa depan untuk anak-anak. Boleh, dan itu harus. Tetapi jangan lupa untuk urusan akhirat kita. Bapak dan Ibu hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah dunia ini sifatnya sementara dan akhirat itu untuk selamanya, karena di dunia ini ada hukum yang sudah menjadi sunnatullah. Ada kehidupan, pastikan ada kematian. Itulah hukumnya. Entah berapa lama kita hidup di atas dunia ini, kita tidak akan pernah tahu.
Siapa yang bisa tahu umur kita di dunia ini? Seorang pun di antara kita tidak akan ada yang tahu. Oh, kalau saya kepengen ikut umur Nabi, Pak Ustadz, iya kalau sampai. Kalau tidak sampai bagaimana? Umur kita mungkin hari ini masih 40, 45, 48, 50, kan begitu? 55. Kalau mengikut umur Nabi, kalau umur 55, berarti masih ada jatah 8 tahun yang akan datang. Masih ada jatah. Tapi kalau tidak sampai, apa yang mau dipersiapkan lagi? Jadi Bapak Ibu hadirin yang dicintai Allah Ta'ala, mati itu tidak melihat usia. Mati itu juga tidak melihat tua atau muda, sakit ataupun sehat, tidak akan pernah dilihat oleh Allah. Dan mati juga tidak akan pernah ditanya siap atau tidak. Itu aja masalahnya. Kalau ditanya semua yang hadir ini, Bapak Ibu yang dicintai Allah, sudah siap mati atau belum? Pagi ini pasti belum. Iya. Kenapa belum siap mati pagi ini? Utang saya masih banyak, Ustaz. Anak saya masih kecil, Pak Ustaz. Anak saya masih sekolah, Ustaz. Anak saya masih butuh perhatian dengan kita. Itulah jawaban kita. Tapi andaikan Allah menjemput kita di pagi hari ini, iya kan? Andai saja Allah menjemput kita pagi ini, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagimu jikalau engkau mengerti. Maka kehidupan yang akan datang kau sibukkan dengan persiapan-persiapan yang akan datang pula. Bekerja itu harus, ibadah itu jangan ditinggalkan. Kalau bekerja untuk kebahagiaan dunia, itu sudah merupakan perintah Allah. Tapi kalau sudah berbicara tentang ibadah, itu sudah kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang mesti seimbang. Bapak dan Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam salat-salat kita, salat-salat wajib kita, salat-salat sunnah kita, senantiasa kita lantunkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri aku kehidupan dunia ini, kebahagiaan. Bahagiakan aku di dunia. Bahagia dunia ini banyak. Jadi orang kaya, bahagia. Punya anak saleh dan saleha, bahagia. Harta banyak bisa sedekah, harta banyak bisa berzakat, harta banyak bisa bangun masjid, harta banyak bisa membantu orang miskin dan lain sebagainya. Wa fil akhirati hasanah. Beri aku kebahagiaan ya Allah. Bahagia mana? Kebahagiaanku di akhirat nanti. Bahagia di akhirat ayah dan ibu tidak lain dan tak bukan adalah menempati surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Itulah yang kita ingin bahagia. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Di dunia jadi orang kaya, di akhirat masuk surga. Oh, nikmatnya ya. Ya, ini Bapak dan Ibu yang dicintai Allah Ta'ala. Sekarang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bicara tentang kematian, ini merupakan sesuatu hal yang misterius. Datangnya tidak akan pernah kita tahu. Kapan, hari apa, jam berapa, kita tidak akan pernah tahu. Karena dia ini misteri. Ada yang mungkin sudah pernah kita dapatkan
Orang sakit berminggu-minggu, berbulan-bulan, sudah tak sadar lagi, berharap keluarganya cepat mati. Suratan takdir sehat balik, betul enggak? Sehat balik. Kenapa? Jatah hidup di dunia ini rezekinya masih ada. Sakit itu sebagai ujiannya. Sakit itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Sebaliknya, paginya sehat, subuh berjamaah, habis salat subuh jalan sampai rumah duduk manis. Datang Israel, lewat pas duduk manis, lewat. Terus dari masjid terdengarlah berita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si Fulan bin Fulan. Kita yang mendengar dari rumah, manalah mungkin bapak itu tadi pagi masih sholat subuh berjamaah, masih senda gurau dengan kami, kok masa pagi ini beritanya mati? Kalau tidak percaya, tengoklah. Kita tengok, rupanya iya. Apa yang nak disebut? Apa yang bisa dielakkan? Takkan ada yang bisa dielakkan, takkan ada yang bisa dihindarkan, ayah ibu. Maka ketika kematian-kematian yang semacam inilah yang mesti kita rindukan. Kematian yang terbaik, kematian yang paling baik. Kita ingin mati di tempat-tempat yang baik. Di masjid kita mati, mendengarkan majelis ilmu mati, sedang salat berjamaah mati, sedang baca Quran awak mati. Itu yang kita inginkan. Kalau sempat kematian kita tuh di tempat-tempat yang hina, maka selama itu orang akan tetap mengenang kita. Si Fulan matinya di meja domino. La ilaha illallah. Kawan itu nandai, dia duduknya sebelah situ duduknya. Orang yang duduk sebelah situ pun pindah ke sini. Takut. Yang kemarin tuh kawan sedang minum tua, 2 cangkir mati. Diingat, itu yang diingat apa? Keburukan. Bukan kebaikan, keburukannya diingat-ingat. Kalau keburukan yang sudah diingat oleh orang, maka akan menjadi azab bagi orang yang mati itu. Kita kan hidup ini tinggal pilih, Bapak Ibu. Pilihan itu ada pada diri kita. Mau mati yang baik atau mati yang buruk, terserah kepada kita hari ini. Karena kematian itu, Bapak Ibu, tergantung kebiasaan-kebiasaan kita selama hidup di dunia ini. Kalau kebiasaan itu baik, maka saat datang kematian pun baik. Kalau di dunia ini kebiasaan hal-hal yang buruk, maka saat datang kematian pun hal-hal yang buruk itu pasti. Ya, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjemput kematian yang terindah itu seperti apa? Yang kita inginkan akhir hayat kita tidak lain dan tak bukan adalah dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Jelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang mati husnul khatimah di akhir hayat itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan. Siapa yang kita ajarkan? Orang yang sedang sakarat dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan kalimat yang lain lagi, Pak. Cuman kalimat ini, la ilaha illallah. Karena dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, ada satu kalimat
ringan diucapkan, berat dalam timbangan Allah. Kalau yang satu kalimat ini diletakkan di sebelah kanan, lalu yang sebelah kiri diletakkan dunia dan seluruh isinya, kalau ditimbang maka masih berat kalimat la ilaha illallah. Ditambah lagi 7 lapis langit dan bumi dan seluruh isinya diletakkan di sebelah kiri, ditimbang masih berat kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu ayah ibu ringan diucapkan, berat dalam timbangannya dibanding dengan kalimat-kalimat yang lain. Saking ringannya kalimat la ilaha illallah itu, ketika kita mengucapkan tidak memerlukan gerakan dua bibir untuk bertemu. Kalau kita mengucapkan subhanallah, ini dua bibir mesti bertemu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, dua bibir mesti bertemu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, dua bibir mesti bertemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, praktekkan ucap subhanallah tanpa mempertemukan dua bibir. Silakan. Tidak bisa, malah sengau. Tidak bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah, tidak bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak bisa. Ternyata 3 kalimat ini butuh dua bibir, tapi satu kalimat tak memerlukan dua bibir untuk bertemu. La ilaha illallah, butuh hanya kan lidah yang di dalam itu bergerak. Ya, lidah yang bergerak. Saking ringannya. Maka ketika kita mentalkinkan ibu kita, ayah kita, jamaah kita, teman kita yang sedang sekarat itu, perhatikan baik-baik. Saat kita mentalkinkan di telinga kanannya, la ilaha illallah. Coba tengok mulut orang yang mau mati. Dia hanya terbuka, tapi lidah yang di dalamnya itu bergerak, lalu mengeluarkan napas yang berirama. La ilaha illallah. Itu napasnya. Berbunyi. Ringan diucapkan. Saking ringannya pun diucapkan, banyak orang yang tak mau zikir yang semacam ini, tak zikir bareng itu. Jangankan zikir bareng, mungkin di dalam hatinya sehari-hari dia pun tak mau mengucapkan kalimat itu. Padahal Bapak Ibu, sepanjang kita pulang dari masjid menuju rumah kita, tak ada teman kita berbicara, lebih baik lidah itu berzikir mengingat Allah Ta'ala sepanjang jalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa tahu malaikat itu yang menunggu di halaman rumah malaikat Israel. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Katanya pas untuk kalimat la ilaha illallah. Iya. Di dalam mobil ingat Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi la ghafurur rahim. Sepanjang jalan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tap mobil, tapnya lagu-lagunya ganti. Jangan musik-musik rap, musik-musik DJ, tak usah. Nanti pas tabrakan, brak, mobil itu disco. Awak yang mati, payah. Enggak kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau murattal yang diputar,
Itu insya Allah murattal Al-Quran, itu insya Allah selamat kita. Ya, yang pecinta-pecinta musik DJ kita ini orang-orang masjid, berhentikanlah, gantilah dengan murattal Al-Quran atau tausiah yang selalu mengingatkan hati kepada Allah. Itu insya Allah hatimu akan menjadi lembut. Ya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalaupun orang tidak mengucapkan akhir hayat itu dengan mengucapkan la ilaha illallah, dia cukup mengucapkan Allah, 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 insya Allah husnul khatimah. Ya, indah, ringan diucapkan. Kenapa tak menjadikan kebiasaan kita? Maka zikir itu adalah untuk memudahkan kita saat-saat datang kematian kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, jemput kematian yang terindah itu. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, menjemput kematian yang terindah tidak lain bukan adalah dengan ibadah salatmu. Perbaiki ibadah-ibadah kita dengan Allah. Bukankah ketika kita seorang hamba ini, ketika ibadah salat itu, kita langsung kepada Allah tanpa perantara, berdialog kita langsung kepada Allah tanpa perantara sama sekali, langsung. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjemput sholat ini amal yang agung. Nabi itu langsung menghadap Allah tanpa perantara. Maka ketika seorang hamba kita hari ini, ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, berarti kita sudah langsung dengan Allah tanpa perantara. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagimu ya Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Itu pujian kita kepada Allah. Kita puji dia. Itu pengakuan diri. Itu yang akan menghantarkan kita ini kepada yang namanya husnul khatimah. Perbaiki salatmu. Karena Nabi mengingatkan kita, ayah dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, banyak umatku yang salat, tetapi salat mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena apa Allah tak menerimanya? Mungkin kita terlalu mensepelekan apa yang disebut dengan bab taharah dalam fikih. Karena syarat-syarat untuk menghadap Allah salat itu harus bersih. Kan itu kan? Bersih. Bersih apa? Bersih pakaian kita. Bersih dari najis. Makanya kalau orang muslim itu bersih ketika dia menghadap Allah, begitu dia salat, tenang posisinya. Tenang setenang-tenangnya, nyaman senyaman-nyamannya, khusyuk sekhusyuk-khusyuknya. Kenapa? Taharahnya betul. Ini ada kisah ibu bapak. Kisah itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang naik onta, tiba-tiba onta yang beliau tunggangi itu berhenti, terdiam, dan onta itu duduk. Nabi heran, ada apa? Kok tiba-tiba saja ini onta ini berhenti? Rupanya ditengok di sebelah kanan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua kubur. Nabi Allah berikan kepadanya keistimewaan, telinganya bisa mendengar peristiwa kubur. Nabi turun dari ontanya, diambillah pelepah kurma lalu dipotong menjadi dua. Lalu pelepah kurma itu ditancapkan kepada kubur yang satu di bagian kepala, kubur yang satu lagi di bagian kaki. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa ini ya Rasulullah? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah?"
Wahai sahabatku, ketahuilah dua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah Ta'ala. Yang satu karena durhakanya dengan orang tua, yang satu ini karena kencingnya. Jadi Bu, penyebab siksa kubur yang paling banyak itu karena air kencing. Jadi mohon maaf, kita-kita yang salat 5 waktu ini berjamaah, semoga Allah menerimanya. Amin. Tapi yang perlu kita perbaiki, yang perlu diperbaiki, tata cara kita buang air kecil itu, sehingga bagaimana air kecil kita itu, kencing kita itu betul-betul rest, tidak ada yang menetes setetes 2 tetes itu tertinggal di celana dalam kita. Bapak Ibu, air kencing itu najis atau tak najis? Najis, Pak. Saya yakin semua yang ada di dalam masjid ini pasti kalau dia buang air kecil semuanya istinja. Saya yakin 100% Pak, istinja. Tapi kalau misalnya kita bapak-bapak yang laki-laki, kalau kita buang air kecil dalam posisi berdiri, iya kan, posisinya memang berdiri Bapak. Begitu Bapak selesai buang air kecil itu, Bapak basuh, Bapak istinja, betul. Tapi setelah Bapak masukkan baik-baik itu dia selangkah 2 langkah, air kencingmu yang terakhir itu akan menetes, menempel di celana dalam. Menempel di celana dalam. Itulah kita menghadap Allahu Akbar, sementara pakaian kita kena najis. Kira-kira salatnya diterima Allah atau tidak? Jawabnya masing-masing ya. Itu yang saya takut. Makanya saya mulai hari ini dan seterusnya, saya mengajarkan dengan 2 anak laki-laki saya. Kalian kalau kencing nak, jongkok, bukan berdiri. Di kamar mandi, bukan di luar. Kenapa? Kau basuh, kau siram. Apalagi kalau umpamanya hari Senin, mungkin kalau hari Sabtu ini banyak lagi kita libur. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari kita bekerja Pak. Pergi pagi, pulangnya jam 4 sore. Itu mungkin di kantor, di sekolah, terserahlah. Sudah berapa kali kita masuk ke kamar mandi, entah buang air kecil, entah BAB, kita tidak tahu, ya kan? Zuhur kita di kantor, asar kita masih di kantor. Nanti begitu pulang besok, kalau pulang ke rumah, sebelum mandi, sebelum basahan itu, mohon maafkan saya dulu, cium celana dalamnya masing-masing. Jangan celana dalam kawan, cium sebelum dibasahi itu Bapak. Kenapa dicium Pak Ustadz? Nanti kalau begitu kita mandi, mau mandi itu kita cium, bau persing pula itu celananya. Coba kau bayangkan bagaimana salat zuhurmu, bagaimana salat asarmu diterima Allah atau tidak. Itu yang kita wanti-wantinya di situ. Itu. Makanya laki-laki itu kalau mau baik, kalau mau memperbaiki cara buang air kecil itu, ayah ibu, khusus buat laki-laki, yang sunnah itu jongkok, bukan berdiri. Karena kalau kita jongkok itu Pak, mau rest tuh, yang kita merasa anggap itu sudah habis, di ujung-ujungnya disunnahkan oleh Nabi mendehem. Itulah. Rupanya mendehem ini mendorong sisa kencing terakhir baru dibasuh. Itu betul. Itu waktu kita hari-hari ya. Waktu kita tidur malam nih Pak, tidur malam sampai menjelang mau bangun tuh dia, berapa kali kita menahan kencing, malas bangunnya, ditahan. Itu setetes 2 tetes, yakinlah. Begitu bangun bukannya mandi, gosok gigi, cuci muka, ambil wudu, pakai sarung langsung ke masjid, enggak pula ganti celana dalamnya.
Padahal itu ya Allah ya Rahman pasti sudah kena kencing tuh. Itulah yang ditakut-takutkan Pak. Padahal saat kita nanti mati untuk menghadap Allah, posisi jasad kita pun dibersihkan orang, dibersihkan oleh anak, dibersihkan oleh orang yang kita percayakan untuk memandikan, bersih. Begitulah kita waktu di dunia ini untuk menghadap Allah juga mesti bersih. Bapak dan Ibu hadirin yang dicintai Allah Ta'ala, kalau sudah mati, penyesalan itu tak ada guna lagi. Mati kapan dan di mana itu maunya Allah. Kita ingin mati di tempat-tempat yang baik, semoga dikabulkan. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun, kapanpun kalian ingin lari dari kematian, kalian takut dengan kematian itu, ketahuilah kata Allah, kematian yang kalian takuti itu pasti akan mendatangimu. Siap atau tidak siap, terpaksa atau rela, pasti dia datang menjemput kita. Maaf Bapak Ibu hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan momen-momen seperti ini adalah memperbaiki diri kita. Sebenarnya guru-guru kita yang berbicara di depan itu tidak ingin menggurui Bapak dan Ibu semuanya, tidak. Tapi tujuan utamanya apa? Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Kita ingin saling ingat dan mengingatkan. Sederhana. Ada juga pertanyaan, Pak Ustadz, ya. Umur saya ini sudah 17. Umur saya ini sudah 70 tahun ke atas. Apa masalahnya? Mohon maaf, iya. Saya kalau sudah mengambil itu air wudhu Pak Ustadz, terasa air kencing saya itu netes. Terus Ibu, saya wudhu balik. Terus terasa juga menetes Pak Ustadz. Terus saya wudhu balik. Terus netes juga Pak Ustadz. Terus Ibu ngulangi balik. Terus menyerah saya Pak Ustadz. Kira-kira salat saya itu diterima Allah atau enggak? Saya jawabnya hati-hati. Tanya-tanya dengan guru-guru. Kalau kita orang tua yang sudah di atas 70 tahun ke atas, ya Ibu Bapak, kalau masih juga lah menetes air kencing itu, padahal kita sudah berusaha untuk menjaga kesucian pakaian kita, ingat, masih juga menetes, sholatlah. Itu apa? Ruksah. Allah berikan keringanan. Kok bisa gitu? Mohon maaf. Itu seperti Honda. Klepnya bocor. Ibu ya. Mohon maaf. Klep Honda kalau udah bocor pasti menetes minyaknya Pak ya. Cetes, setetes, setetes, setetes. Mau ditambal di mana? Perbaikinya gimana? Kan begitu. Itu menjawabnya begitu. Kenapa? Selagi kita itu sadar, kita masih mengenal A, masih mengenal B, masih waras, dalam kondisi apapun jangan kau tinggalkan salatmu. Titik pesan agama begitu. Dirawat di rumah sakit, tanganmu diimpus. Gimana? Kau salat. Tapi nggak boleh saya menyentuh air Pak Ustadz. Nanti kalau air saya sentuh penyakit saya makin kambuh. Jangan bongak. Allah berikan jalan yang lain, namanya tayamum. Tayamum, kau pakai itu tayamum. Jangan kau tinggalkan sholatmu dengan seenak-enaknya. Kau tayamum. Tayamum itu pengganti air wudhu kita, asbab kita karena nggak bisa menyentuh air. Jangan gara-gara kau tidak bisa menyentuh air lalu kau tinggalkan perintah Allah dengan sengaja. Dosanya sudah berapa? Itu. Dan banyak pun hari ini orang tidak mengerti bagaimana cara yang bertayamum yang baik. Semua
orang yang berangkat haji, yang berangkat umroh pasti ada manasik itu. Tata cara bertayamum. Di dalam pesawat memang ada air tapi tidak cukup untuk berwudu. Itu sekedar untuk apa? Membasuh air kencing kita. Tapi dalam pesawat itu kita hanya dianjurkan untuk bertayamum. Makanya orang pergi haji, pergi umroh, sebelum dia terbang ke sana ada manasiknya dulu. Mengapa? Butuh ilmu. Dulu ada guru saya cerita, waktu pergi haji ini orang tak mau ikut manasik. Di dalam pesawat itu kan ada pengumuman, Bapak Ibu, sekarang waktu Polandia, waktu zuhur sudah sampai, silakan bertayamum. Pas ditengok dia bertayamum tuh, ini pakai kumur-kumur, iku bongaknya bongak kuadrat. Padahal kalau yang bertayamum itu kan yang diusap cuma dua, wajah dan tangan, itu aja Pak. Ini karena sombongnya manusia tidak mau ikut belajar, ya kayak ginilah jadinya tuh. Guru saya itu tinggal istighfar, la ilaha illallah. Ini waktu di Indonesia ini memang nggak mau ikut manasik, sombong. Setinggi apapun kita Pak pendidikan kita, ingat-ingatlah pasti ada nilai kekurangan yang kita miliki, betul tidak? Jadi kalau nanti kita sakit, ayah ibu terbaring sakit, jangan pernah meninggalkan salat kalau kita masih waras. Jangan. Terbaring ya salatmu berbaring, nggak bisa lagi tegak kau baring. Bismillah. Duduk dulu. Nggak bisa berdiri duduk. Nggak bisa duduk baring. Nggak bisa berbaring isyarat. Isyarat nggak bisa mati. Habis itu disolati. Maka sempurna salat seorang mukmin kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salatnya ketika dia diam. Salat yang paling sempurna itu Pak, diam. Kenapa dia diam? Karena nggak bisa lagi salat, maka dia disolati sempurna. Islam itu begitu. Jangan tinggalkan salat ini. Tapi kalau umpamanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang sering kita memberikan kesaksian-kesaksian palsu atas jenazah. Misal, kan ada sebahagian di tengah-tengah kita masyarakat, dan saya tidak mau menyalahkan dan saya mengikuti itu. Misal habis salat jenazah, imam itu menghadap ke makmum, ayah ibu, bapak ibu jemaah, bagaimana jenazah di depan kita? Baik. Iya kalau baik, selama hidupnya nampak dia di masjid, nampak dia berjamaah, maka bapak ibu memberikan kesaksian. Tapi kalau saya ketemu salat jenazah, salat zuhur saya di sini ada jenazah, imamnya mengatakan begitu, bagaimana bapak ibu jenazah di depan kita? Yang lain baik, saya diam. Loh Pak Ustadz kok diam? Aku nggak tahu bagaimana dia hidupnya. Aku tak tahu. Aku takut ketika aku mengatakan baik, berarti aku memberikan kesaksian palsu. Lewatlah jenazah itu di depan Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, sahabat pun ikut berdiri. Begitu sahabat itu berdiri, itu jenazah lewat. Apa kata sahabat-sahabat nih? Ya Allah, si Pulana bin Pulana ini orangnya baik. Ya Allah, kata Nabi, yadkhulul jannah. Dia masuk ke dalam surga. Ya Rasulullah, mengapa kau mengucapkan itu? Kenapa kau mengatakan yadkhulul jannah, masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Aku sudah mendengar kesaksian kalian. Tengok tuh. Aku mendengar kesaksian kalian. Masya Allah. Berarti orang-orang yang benar-benar melihat selama dia hidup di sini. Kalau sempatlah di tengah-tengah kita ini umpamanya contoh, begal mati, diantar pula ke masjid. Selama hidupnya tidak pernah ke masjid. Sekali ke masjid langsung depan imam. Itu kan nggak ada adabnya itu jenazah tuh.
Iya kan? Mohon maaf tuh. Ini masjid sudah tegak 30 tahun, 35 tahun yang lalu. Dia tinggal dekat sini. Sekalipun tidak pernah ke masjid. Jumat tidak nampak, Idul Fitri tidak nampak, 5 waktu tidak nampak. Sekali ke masjid, ya Allah, memang nggak ada sopannya. Nah, Ustaz, langsung di depan imam pula tuh. Padahal imam nggak ada nyuruh dia ke depan langsung, nggak ada. Makanya apa? Jadi orang mukmin, orang baik nih enak. Kita salat berjamaah itu nikmat. Nikmat. Bapak Ibu kalau nggak salat berjamaah, saya yakin pasti risau nih. Galau. Subuhnya tidak berjamaah. Kenapa galau? Kenapa risau? Ada yang hilang. Apa yang hilang? Keberkahan. Itu yang hilang, Pak Ibu. Ya. Ini. Jadi ayah dan ibu hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Yang ketiga, Bapak Ibu, untuk menjemput kematian yang indah itu, Iqra'ul Quran. Baca olehmu Al-Quran. Ya, baca Quran kita. Ia diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Baca kita Al-Quran ini. Kalau belajar Al-Quran ini tidak mengenal batas usia. Selagi nyawa itu ada, belajarlah. Ada kita mungkin yang belum bisa membaca Al-Quran, ayah-ayah saya umpamanya nih Pak. Jangan malu belajar Pak. Ada guru-guru kita, ada Ustaz Abu Zahra. Belajar. Belajar. Cuman itu belajar di hari tua ini kan seperti pepatah. Belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Makanya anak-anak kita itu yang umur 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun, banyak yang hafal Al-Quran ini juz yang ke-30, hafal semua. Iya kan? Padahal umurnya 5 tahun, 10 tahun. Lah di luar sana ada anak-anak umurnya 50 tahun. Enggak hafal pula juz 30. Di luar Pak, kalau di dalam pun ada dah. Coba bayangkan. Habis itu pula dia tak mau ngaji. Padahal kalau kita mau ngaji, satu huruf itu nilainya satu kebaikan, satu kebaikan. Ya Allah, itu yang kita tuju. Belajar, jangan malu-malu. Tidak mengenal batas untuk belajar mengaji. Walaupun Bapak Ibu belajar terbata-bata, alif, ba, dulu kita ngajiannya kan itu alif-alif. Kalau sekarang anak-anak kan metodenya Iqra, a, ba, ba, kan itu metodenya Iqra anak-anak. Kalau kita dulu alif ba ta sa jim ha kha dal dal ra zai sin shin shad dot ta za ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Habis itu apa? Ejaan. Kalau di atas a, kalau di bawah i, kalau di depan u. Alif date a, alif bawah i, alif depan u. Pinter. Masih ingat semuanya. Alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan un. Saya dulu ngajarnya begitu Pak. Tapi untuk mengingatkan jamaah itu bayar uang bulanan paling gampang lagi. Mim lip date ma, nun date na, mana. Paya mati bawa pi, tabawati, piti. Ulang dari awal Bu. Mana, piti. Itu uang bulanan Ibu tolong dibayar, saya bilang. Itu caranya. Ngaji. Untuk apa? Supaya akhir hayat itu menjadi indah. Akhir hayat itu menjadi indah. Nanti ketika kita masuk ke liang lahat kita, ya Allah, liang lahat itu sendirian.
Teman di Facebook ribuan satu pun tak ada yang ikut. Teman di Twitter seribuan satu pun tak ada yang ikut. Paling enggak cuman apa? Innalillahi, innalillahi, innalillahi. Itu aja. Iya kan? Istri yang cantik, alah, 3 bulan sudah dapat laki baru. Ibu mati, suami meninggal, istri pagi sore menikah, selesai masalah. Iya kan Pak? Ah kan Ibu? Gitu. Siapa yang akan jadi teman kita? Ya Al-Quran itu. Kalau ingin menjawab pertanyaan perkara mudah di alam kubur, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, baca olehmu Quran. Itu pesan Nabi. 3 menit lagi salat Isra sudah sampai Pak ya. Oke. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jadikan ini momen-momen yang indah. Ayo ngaji. Tadarus kalau rame-rame di masjid insyaallah khatam. Tadarus di rumah sendirian, ada yang khatam, ada yang tidak. Seumur-umur hidup saya baru sekali saya khatam sendirian. Mohon maaf lah. Saya nggak bisa seperti Tuan Guru Ustadz Abu Zahra, tak bisa saya Bu. Iya, tak bisa. Itu pun saya berjuang untuk menghatamkan Quran, itu berjuang. Ramadan kemarin belum khatam, saya lanjutkan. Pas Ramadan ini khatam. Jauh kan? Itu saya paksa. Kalau enggak, kapan lagi kita mau menghatamkan Quran ini? Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia 22 tahun 2 bulan 22 hari. Padahal kalau dibaca bernilai ibadah 114 surat 30 juz. Masya Allah. Banyak yang tak khatam. Tapi kalau udah baca buku novel, beli pagi sore khatam. Iya kan? Kalau di sini kan enggak. Kalau di sini saya yakin Bapak Ibu pasti menghatamkan Al-Qur'an insya Allah. Jadi ayah ibu, sebagai kesimpulan pagi yang mulia ini, menjemput kematian yang indah itu, yang pertama, ala bizikrillahi tasma'inul qulub. Memperbanyak berzikir, mengingat-ingat Allah. Yang kedua, bersihkan dulu diri kita daripada najis yang melekat dalam tubuh, supaya akhir hayat itu menjadi indah dan nikmat saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bacalah Al-Quran kapan dan dimanapun. Saya di kebun, di pondok itu tersedia Al-Quran. Sedang santai, duduk manis, ambil Quran, baca. Itu begitu. Kebun yang ada pondoknya, itu saya mengisi waktu istirahatnya. Tapi bukan orang yang soleh, enggak. Tapi orang yang banyak salah, yang sedang memperbaiki diri untuk menghadap Allah dalam keadaan yang lebih baik, insya Allah. Terima kasih kepada Allah kita berserah diri. Semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga nanti ayah ibuku semua, guru-guru saya, orang-orang tua saya yang muliakan, semoga kita ditempatkan oleh Allah di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga tahun ini adalah tahun yang lebih baik bagi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi ibu bapak, semoga Allah memberikan bapak ibu sehat, lancar rezekinya, dan di ujung-ujung Ramadan jangan lupa tunaikan zakatnya dulu, baru pulang kampung ya. Nah, jangan pulang kampung di sini belum bayar zakat, jangan. Lebih afdal bayar zakat itu di mana kita bekerja, disitulah kita bayar. Nanti kalau di kampung perbanyak sedekah,
keberhasilan kita di sini tak lain dan tak bukan doanya orang-orang kampung. Maka banyaklah bersedekah di kampung. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang baik ini datangnya dari Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.